wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali berjumpa di channel Cahaya Sholawat ini. Semoga kehadiran saudaraku di channel Cahaya Sholawat ini menjadi awal dari terbukanya pintu rezeki, mengalirnya rahmat Allah, dan berlimpahnya keberkahan hidup bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, alangkah indahnya hidup ini jika setiap hari kita bisa mendapatkan kemudahan dalam segala urusan, mendapatkan pahala bersedekah senilai dengan banyaknya jumlah persendian di tubuh kita, bisa mendapat pahala haji dan umroh yang sempurna, serta dicatat oleh malaikat Allah sebagai orang yang kembali taat. Apakah mungkin kita bisa mendapatkan itu semua setiap hari? Rasanya memang tidak masuk akal bagi ukuran kita sebagai manusia. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam berbagai sabdanya, ternyata Nabi SAW telah mengabarkan bahwa kita bisa mendapatkan keutamaan itu semua hanya dengan melakukan amalan yang sangat mudah. Apakah amalan yang dimaksud tersebut? Dialah sholat duha. Sholat duha adalah sholat yang dilakukan setelah matahari mulai naik hingga sebelum datangnya waktu zuhur. Umumnya orang mengetahui bahwa sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan untuk meminta rezeki. Namun ternyata selain persoalan rezeki ini, banyak sekali fadilah yang bisa kita dapatkan. Di antaranya yaitu, yang pertama, mengganti sedekah dengan seluruh persendian. Hadis dari Abu Buraidah, beliau mengatakan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang artinya manusia memiliki 360 persendian. Setiap persendian itu memiliki kewajiban untuk bersedekah. Para sahabat pun mengatakan, lalu siapa yang mampu bersedekah dengan seluruh persendiannya, wahai Rasulullah? Nabi SAW lantas mengatakan, menanam bekas ludah di masjid atau menyingkirkan gangguan dari jalanan. Jika engkau tidak mampu melakukan seperti itu, maka cukup lakukan sholat duha 2 rakaat. Berdasarkan hadis tadi, maka dapat dipahami bahwa dengan melakukan sholat duha 2 rakaat saja, maka nilainya sudah cukup untuk mengganti bersedekah sejumlah persendian tubuh kita, yaitu 360 persendian. Fadilah sholat duha yang kedua adalah akan dicukupi urusan di akhir siang. Dari Nu'aim bin Hamar al-Ghatafani, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang atau di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Alangkah beruntungnya kita apabila Allah mencukupi urusan kita, sehingga semua persoalan menjadi mudah, semua harapan dapat tercapai karena telah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam memahami hadis tadi, Al-Tibi berkata, yaitu engkau akan diberi kecukupan dalam kesibukan dan urusanmu, serta akan dihilangkan dari hal-hal yang tidak disukai setelah engkau sholat hingga akhir siang. Yang dimaksud, selesaikanlah urusanmu dengan beribadah pada Allah di awal siang atau di waktu duha, maka Allah akan mudahkan urusanmu di akhir siang. Fadilah sholat duha yang ketiga yaitu mendapat pahala haji dan umroh yang sempurna. Sebuah hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, sempurna, dan sempurna.
Al-Mubarakfuri rahimahullah dalam Tuhfatul Ahwazi Bisyahr Jami At-Tirmidzi menjelaskan yang dimaksud kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat yaitu setelah matahari terbit. At-Tibi berkata, yaitu kemudian ia melaksanakan sholat setelah matahari meninggi setinggi tombak sehingga keluarlah waktu terlarang untuk sholat. Sholat ini disebut pula sholat isyraq. Sholat tersebut adalah waktu sholat di awal waktu. Fadilah sholat duha yang keempat yaitu termasuk sholat awabin atau orang yang kembali taat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah menjaga sholat sunnah duha melainkan awab atau orang yang kembali taat. Inilah sholat awabin. Masya Allah, ternyata banyak sekali fadilah sholat duha ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita agar mampu istiqamah merutinkan sholat sunnah duha. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan ibadah kita dan menggolongkan kita bersama orang-orang yang taubatnya diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.